wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, monggo kelas pimpin dulu doanya. Mbak Ika. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Absensi dulu ya. Fadia, Hadir. Dalil, Hadir. Anita, Hadir. Ana Faisa, Daniel Aziz. Hadir. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Afif. Kenapa katanya? Bolos, Bu. Kalau bolos kasih Alfa ya. Ya. Iya Bu. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat? Masih. Tapi belum sarapan. Agar lebih semangat, mau speaking dulu? Ya. Bisa ya? Bisa. Oke, saya praktekkan dulu, nanti kalian bisa ditiru ya. Ya. Oh ya, tahu yang lagi viral sekarang apa? Statue. Velocity. Siti Ya. Dari velocity ini saya akan mengambil speaking velocity, tapi jangan diambil dari segi negatif positifnya. Diambil dari segi positifnya ya. Ya mulai ya, ditiru nanti ya. Ya. Tepuk velocity. Hu. Ha. Guha guha. Wen. Ya, tangannya gini ya, bukan gini ya. Gini. Bisa? Bisa. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, fokus ya. Ya. Tepuk velocity. Hu. Ha. Guha guha. Wen. Kurang semangat kayaknya. Lagi ya? Iya, mulai. Jangan semangat dong. Lagi ya? Ya. Yes. 1, 2, 3. Tepuk velocity. Hu. Ha. Guha guha. Wen. Oke. Lainnya lebih semangat ya. Iya. Materi kali langsung saja. Materi kali ini yaitu tentang toharoh. Jadi toharoh di sini adalah, ada yang tahu? Bersesuci. Saya harap setelah mempelajari materi hari ini kalian bisa menjelaskan dan menanamkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Agar apa? Agar kalian bisa hidup dengan bersih dan sehat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Toharoh secara bahasa yaitu di sini suci atau bersesuci. Menurut istilah yaitu membersihkan diri, tempat, pakaian dari hadas dan najis. Ada yang tahu mengapa kita harus belajar toharoh atau bersuci ini? Ada yang tahu? Mas yang di belakang mungkin tahu? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Toharoh di sini adalah kunci utama dalam melakukan hal ibadah. Contohnya seperti ketika kita melakukan sholat harus bersuci dulu dengan apa? Dengan wudu. Kalau tidak dengan wudu bisa dengan tayamum. Kalau semisal dengan dalam keadaan hadas
Mandi besar. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersih. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa langsung kita mempelajari macam-macamnya air. Macam-macam air di sini ada 7. Yang pertama yaitu air hujan. Sudah tahu semua kan ya air hujan ya? Iya. Air yang turun dari atas Langit. Yang kedua ada air laut. Tahu air laut? Tahu. Air laut itu hukumnya suci, mau dibuat bersesuci, mau dibuat bersuci tetap waktunya hadas, mau dibuat berwudu itu suci. Bangkainya pun itu suci. Yang ketiga ada air sungai. Air sungai yang mengalir biasanya ada kan ya di rumahnya kalian ya? Ya. 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 Yang keempat ada air sumur. Tahu air sumur? Tahu. Yang kelima air sumber. Tahu air sumber? Air sumber ini biasanya yang langsung keluar dari permukaan tanah. Ya, itu namanya air sumber. Yang keenam air apa? Embun. Air embun. Air embun biasanya itu ada di pagi hari. Biasanya ada di atasnya di daunan. Yaitu namanya air embun. Yang ketujuh ada air es. Tapi bukan es batu ya. Es yang dimaksud di sini itu air es salju yang langsung turun dari langit ya. Bukan es batu. Kemudian setelah mengetahui macam-macamnya air, langsung mengetahui pembagian hukum-hukumnya air. Pembagian hukum-hukumnya air di sini ada berapa? Ada 4. Ada 4. Yang pertama ada air mutlak. Air mutlak atau air suci mensucikan. Pinter. Yang dinamakan air mutlak di sini yaitu ini termasuk ya. Macam-macamnya air yang 7 ini termasuk air mutlak. Contohnya air mutlak ini ya yang tidak tercampur dengan apapun, semisalnya tidak kejatuhan najis, tidak kejatuhan bangkai, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya dan warnanya. Dan air mutlak ini harus mencapai 2 bulan. Yang kedua ada air musyammas. Ada yang tahu air musyammas itu apa? Mbak yang di pojok ada yang tahu? Mbak siapa namanya? Mbak Isti. Apa air musyammas? Oh pinter. Pernah belajar ya Mbak Isti? Air musyammas yaitu air yang terkena paparan sinar matahari langsung. Kemudian airnya itu menjadi hangat, bukan panas ya, menjadi hangat. Air musyammas ini hukumnya suci mensucikan, akan tetapi kalau mau dibuat bersesuci, wudu ataupun hadas itu hukumnya makruh.
Kenapa? Karena air musyamas ini bisa menyebabkan penyakit. Ya, paham? Yang ketiga ada air mustahmal. Air Najis. mustahmal atau ya air mustahmal. Air mustahmal ini yaitu air yang sudah tercampur dengan misalnya kopi, teh, itu ya. Mustahmal ini bisa suci, hukumnya suci akan tapi tidak bisa dilakukan untuk bersesuci. Contohnya ya kayak tadi tuh kopi, teh dan lain-lainnya. Atau sisa bekasan air itu bisa jadi ya. Yang keempat yang terakhir air najis. Apa air najis? Yaitu air yang najis, air yang tidak bisa dibuat suci atau bersesuci. Contohnya air yang sudah kejatuhan bangkai atau air yang ya pokoknya yang kejatuhan bangkai yang tidak bisa digunakan ya. Itu airnya namanya air mutajis. Kemudian yang terakhir kita akan mempelajari tentang macam-macamnya najis. Ada yang tahu macam-macamnya najis? Mbak, yang di depan siapa namanya? Mbak Afifah ya? Ada berapa macam-macamnya najis? Ada 3. Oh, betul sekali. Apa saja? Najis mukhafafah, najis mutawasithah. Yang kedua, di belakangnya Mbak yang menoleh. Siapa namanya? Muwalado, Fadia. Iya. Yang kedua lagi siapa? Muwalado. Ini yang itu termasuk yang ketiga ya. Muwalado. Yang kedua, Mas ini yang di depan sibuk kenapa? Sibuk Yang nyeting. kedua, lagi siapa? Najis. Tuwasito. Mutawasi. Pintar semua ya kelas ini. Unggulan Bu. Unggulan dia ini. MTS unggulan. Mutawasito. Najis muhaffafah di sini yaitu adalah najis yang ringan. Contohnya seperti air kencingnya anak bayi laki-laki yang berumur 2 tahun yang tidak kemasukan makanan apapun selain air susu ibu. Contohnya seperti Mbak Fadia, ya adiknya kencing, terus itu umurnya tidak mencapai 2 tahun tapi belum makan apa-apa, terus kencingnya itu kayak kepercik gitu ya. Kali ya pas Mbak Fadia ini, oh saya ini bajunya kok masih mau dibuat sholat gimana ya, saya baru ngambil baru suci gimana gitu. Itu caranya cukup dipercikkan air saja. Misalnya tadi kena yang mana ya, yang sini apa yang ini ya. Itu caranya agar suci lagi cukup dipercikkan saja. Tapi kalau semisal sudah lebih dari 2 tahun, sudah makan bubur, makan ini, itu tetap najis. Berarti Mbak Fadia itu harus ganti bajunya. Paham? Paham. Kemudian yang kedua, ada najis mutawasito. Najis mutawasito di sini adalah najis yang sedang. Contohnya seperti nanah, darah, bangkai, dan yang lainnya. Cara mensucikannya gimana? Kalau semisal ada bangkainya tikus ya, yang sudah kering terus melekat di tehel, itu cara mensucikannya diambil dulu najisnya, kemudian dibersihkan tempat yang terkena najis, dilihat dulu apakah ada bau, ada warna, masih ada baunya, ada rasanya, ada itunya. Itu dibersihkan dulu pakai pembersih atau apatah pengharum. Kemudian setelah selesai baru dialirkan air yang terkena najis itu. Paham? Yang terakhir ada najis
ya, jejaknya ada seorang yang terkena gigitan anjing atau jidatannya anjing, pokoknya yang berkaitan dengan anjing dan babi. Itu cara mensucikannya, dibilas dengan 7 kali air suci, yang diantaranya itu harus dicampuri dengan Debu. tanah. Tanah. Paham? Insya Allah paham. Karena di sini saya memakai metode demonstrasi, tidak mungkin ya saya bawa tanah, air atau apa ke dalam kelas. Nanti kita bisa praktek di luar kelas. Siap, Bu. Kalau sudah bisa dipahami, saya kasih tugas kalian minggu depan itu membuat video tata cara mensucikan najis mukhaffafah, mutawassithah dan mughalladzah. Ya? Ya. Kemudian di-share di grup kelas. Paham anak-anak? Paham. Nah, alhamdulillah kalau sudah bisa memahami materi kali ini. Sebelum saya tutup materi hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan pembacaan surah Al-Asr terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa